Shalom, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya, murid kelas 6A dan 6B. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya Bapak berharap kalian sehat-sehat dan diberikan perlindungan oleh Tuhan di rumah, di mana saja kalian berada. Nah, baik, sebelum kita lanjut materi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak berharap supaya anak-anak Bapak juga boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe dan lonceng. Tuhan Yesus memberkati bagi anak-anak Bapak yang sudah mensubscribe dan berikan loncengnya. Oke, baik anak-anak Bapak, perhatikan buku kalian di rumah. Nah, anak-anak Bapak, kita masuk bagian E di halaman 79. Nah, ini Bapak ingin mengingatkan kembali tugas anak Bapak yang sudah Bapak berikan di kelas sewaktu kita masuk PTM. Nah, anak-anak Bapak, tugas clippingnya Bapak harap sudah selesai semua. Namun, untuk mengingatkan kembali, Bapak harap supaya bagi yang belum mengerjakan, Bapak harap supaya dikerjakan tugasnya ini. Nah, anak-anak Bapak, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang baru dalam pelajaran 10, yaitu saling melayani. Nah, dalam bacaan Alkitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 dan Roma 12 ayat 11. Nah, anak-anak Bapak yang menjadi tugasnya, kalian boleh menjawab pertanyaan berikut ini. Bagian A, 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu kita masuk kepada bagian B, mendalami cerita. Simaklah cerita berikut ini dengan seksama. Nah, dengan judul berkorban seperti lilin. Suatu malam, ketika Anto sedang membereskan buku-buku di kamarnya, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Aliran listrik di sekitar komplek rumah Anto ternyata padam. Anto meminta tolong kakaknya untuk menyalakan lilin dan membawa ke kamarnya yang gelap. Ria, kakak Anto, membawa lilin putih kecil ke dalam kamar Anto. Anto sedang senang karena sudah ada cahaya dan tidak gelap lagi. Terang yang diberikan lilin kecil itu telah menolong Anto untuk bisa melihat di mana letak pintu dan di mana letak meja di kamarnya sehingga ia tidak tersandung. Waktu terus berlalu dan lampu belum juga menyala. Di dalam kamar, Anto mengamati lilin kecil yang dibawa Ria. Sumbu lilin itu terbakar. Batangnya meleleh perlahan-lahan. Tubuh lilin kecil itu meleleh, terus meleleh sampai akhirnya habis. Listrik masih padam, namun lilin di kamar Anto sudah mati. Lilin itu telah habis dan Kak Ria kembali membawa lilin yang baru ke kamar Anto. Lilin yang baru itu terus meleleh dan tubuhnya semakin kecil untuk memberi terang. Lilin itu harus berkorban. Ia meleleh dan menjadi pendek, terus meleleh sampai Anto sendiri yang mematikannya. Sebelum Anto mematikannya, lilin itu akan terus menyala dan meleleh sampai habis. Lilin itu telah berkorban dan memberikan dirinya untuk menerangi Anto. Tiba-tiba lampu di rumah Anto menyala. Anto bergembira karena kamarnya sudah terang benderang. Dalam kegembiraannya, ia ingat bahwa terang yang telah diberikan oleh nyala lilin yang kecil, terang yang secukupnya, telah menolongnya dalam kegelapan. Dalam hati Anto berkata, semoga saya pun bisa menjadi seperti lilin kecil yang mau berkorban memberi cahaya untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak Bapak, demikianlah si Anto belajar daripada lilin tersebut. Nah, bagaimana dengan anak-anak Bapak? Apakah anak-anak Bapak mau rela berkorban demi kita boleh berguna bagi orang lain untuk menolong orang lain? Nah, anak-anak Bapak boleh bisa menjadi terang. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita boleh melayani sesama kita. Nah, anak-anak Bapak, kita masuk ke bagian C. Nah, bila mana ada pertanyaan yang belum lengkap atau belum memahami daripada cerita di atas,
tentang tema pembelajaran kita, maka anak-anak Bapak boleh nanti bertanya sewaktu kita masuk di dalam kelas. Nah, untuk menjadi tugas selanjutnya adalah bagian C, memahami arti melayani dengan menjawab pertanyaan berikut ini, 1, 2, dan 3. Bagaimana cara sebuah lilin dapat memberikan cahaya? 2. Apa yang direnungkan Anto pada akhir cerita di atas? 3. Hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas dalam hubungannya dengan melayani Tuhan? Nah, jadi anak-anak Bapak, ini untuk tugas yang harus anak-anak Bapak kerjakan. Ingat, tugasnya dimulai dari bagian A 1, 2, dan 3 dan bagian C 1, 2, dan 3. Anak-anak Bapak boleh mengerjakannya di rumah. Dan jangan lupa supaya tetap belajar di rumah, menjaga kesehatan dan menolong orang tua dengan cara boleh melayani orang tua di rumah. Dengan membantu orang tua, kamu sudah melayani orang tua di rumah. Nah, anak-anak Bapak, ini yang boleh Bapak sampaikan hari ini supaya anak-anak Bapak semuanya boleh belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you.